Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan tetap semangat. Semoga dapat menggapai sebuah kemenangan di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Tepat 4 Maret 2025, di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata dari seseorang yang saya samarkan namanya dan sebut saja namanya itu Ainun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ainun sudah mau berbagi ceritanya kepada kita semua. Musim hujan pada tahun 2020 menjadikan jalan raya maupun jalan kecil ya kan itu terendam oleh air yang akhirnya itu menghambat aktivitas warga setempat. Nah, kisah ini adalah kisah nyata, boleh Anda mempercayai ataupun sebaliknya ya, Anda mengabaikan dan tidak mempercayainya. Karena kisah ini di awal saya membaca itu agak sulit ya untuk diterima oleh logika. Oleh karena itu saya pribadi tidak memaksa kepada Anda untuk mempercayai kisah ini. Namun di balik kisah ini ada hikmah yang dapat kita ambil. Baik, sebelum saya lanjut ke inti kisah ini, saya sampaikan bahwasanya sebagian nama maupun tempat saya samarkan ya, dan ini adalah permintaan dari Ainun. Ainun adalah anak keempat dan memiliki 3 kakak. Yang pertama kakak perempuan bernama Mawar, dan kakak yang kedua itu laki-laki bernama Udin, dan kakak yang ketiga itu juga laki-laki bernama Wawan. Dan ibunya itu bernama Ibu Intan, dan ibunya ini seorang janda yang memiliki 4 orang anak ya. Dan bapaknya sudah meninggal ketika Ainun itu berumur 7 bulan. Untuk keseharian Ibu Intan ini hampir sama dengan ibu-ibu pada umumnya. Hanya saja Ibu Intan ini memiliki kesibukan di sore hari itu mengajar ngaji di musola dekat rumahnya, dan di malam harinya itu dilanjut di rumah Ibu Intan sendiri. Untuk murid beliau tidaklah banyak, namun banyak sedikitnya murid, beliau tetap istiqomah dalam mengajar ngaji. Ainun dan juga kakak-kakaknya itu tinggal satu rumah dengan Ibu Intan. Tapi kakak yang pertama yang bernama Mawar itu tinggal di rumah sendiri karena sudah berumah tangga. Dan kakak yang ketiga yang bernama Wawan sebenarnya sudah berumah tangga, cuman pada saat itu sedang berkunjung ke rumah ibunya. Terlahir sebagai anak terakhir tidak menjadikan Ainun ini santai-santai ataupun terleha-leha. Kebiasaannya yang dilakukan oleh Ainun dan juga ibunya di malam Jumat itu adalah menghadiri majelis taklim yang di desanya, dan tempatnya itu dekat rumahnya. Kiai Haji Nawawi adalah yang memimpin majelis taklim tersebut. Rumah beliau ini sangatlah jauh karena berbeda kabupaten. Kiai Haji Nawawi ini seorang kiai yang sangat sederhana dan bertutur kata yang sangat lembut. Beliau sendiri memiliki pondok pesantren juga ya. Beliau tidak memungut biaya sepeser pun kepada santri-santrinya maupun kepada orang tuanya santrinya. Kamis sore pada saat itu emang harinya sedang mendung ya, dan hujan itu rintik-rintik di sore hari. Kebiasaan berangkatnya Ibu Intan dan juga Ainun ini ke majelis taklim itu sekitar jam 9 malam. Lebih karena dimulai acaranya itu larut malam ya, sekitar jam 11, jam setengah 11, jam 12 tergantung cuaca dan kondisinya. Pada malam itu Ainun dan juga ibunya berangkat sekitar jam setengah 9 malam, dan itu kondisinya rintik-rintik hujannya. Tetap berangkat karena sangat disayangkan kalau nggak berangkat, karena banyak ilmu yang didapat di majelis taklim tersebut. Malam semakin larut, acara memang belum dimulai, tapi hujan semakin lebat hingga akhirnya sampai Kiai Haji Nawawi ini berpindah tempat karena saking lebatnya hujan sehingga air hujan itu mengenai baju Pak Kiai. Sekitar jam 11 malam acara pun dimulai ya, dengan diiringi suara air hujan yang sangat syahdu menambah suasana menjadi bertambah hikmat. Diawali dengan tawasul, dilanjut dengan pembacaan burda, dan rangkaian acara berlalu dan hujan tak ada henti-hentinya walaupun sedikit saja. Sekitar jam 12 malam lebih acara hampir selesai. Rangkaian acara penutup adalah ceramah atau ngaji ya, kitab yang diterangkan dengan sangat rapi dan mudah dicerna oleh orang awam. Sekitar jam setengah 2 malam acara selesai dan para tamu undangan mulai disuguhkan menu makanan dan cemilan.
Efek samping dari makan adalah kenyang. Jadi para jamaah yang hadir di situ kebanyakan merebahkan badannya karena harinya masih hujan yang sangat lebat, mengurungkan niatnya untuk pulang. Takutnya di pertengahan jalan itu banjir. Kalau banjir, harinya malam, siapa yang mau nolongin? Sekitar jam 3:30 pagi, alhamdulillah hujan mulai reda, hanya menyisakan rintik-rintik saja. Para jamaah pun satu persatu mulai berpamitan pulang dengan tuan rumahnya dan juga berpamitan juga dengan Kiai Haji Nawawi. Begitu pula Ibu Intan dan juga Ainun, karena besok paginya Ainun harus berangkat kerja. Ibu Intan dan Ainun berpamitan dengan Pak Kiai. Ketika Ainun berpamitan dengan Pak Kiai, berhadapan dengan Pak Kiai ini, Pak Kiai berkata, "Banjir." Dengan kata sopan Ainun menjawab, "Geh." Setelah berpamitan dengan Pak Kiai dan juga tuan rumah, Ainun dan juga ibunya lalu pulang. Tapi Ainun itu tidak bilang kepada ibunya kalau Pak Kiai bilang banjir, karena Ainun tidak berpikir terlalu jauh apa yang terjadi nantinya. Dengan membaca bismillah, Ainun menyalakan kendaraan. Air hujan rintik-rintik 1-2 itu masih mengenai wajah Ainun. Tapi Ibu Intan bilang kepada Ainun, lanjut saja pulang. Jalanan pada saat itu tuh sunyi, senyap, hanya suara kendaraan dan angin semilir rintik hujan. Sambil ngobrol dengan ibunya, Ainun bilang, "Alhamdulillah hujannya reda Bu ya. Mudahan jalan yang biasa yang dilalui itu nggak banjir. Karena biasanya di sana tuh banjir, hujan sedikit tuh banjir," kata Ainun. Dijawab sama ibunya tuh, "Amin." Jalan menuju rumah Ainun itu ada beberapa jalan ya. Namun jalan yang paling cepat dan paling nyaman dan aman karena sudah diaspal. Sebut saja jalannya itu namanya Jalan Budi. Tapi kalau hujan lebat cukup lama, beberapa jam, Jalan Budi ini akan terendam air walaupun hanya air lewat saja ya. Tidak memerlukan waktu berjam-jam, air itu akan surut sendiri. Jalan kedua itu sebut saja Jalan Belok. Jalan ini lebih jauh lagi dan jalan ini kalau hujan cukup lama, jalannya juga terendam air. Jalan yang ketiga itu sebut saja Jalan Ujung. Karena jalan ini tambah lebih jauh lagi karena kita perlu berputar balik dan paling ujung. Akhirnya Ainun dan juga ibunya sampai juga di Jalan Budi sesuai prediksi ya kan. Jalan Budi ini banjir dan jalanannya tertutup air, walaupun kalau diukur-ukur ban roda kendaraan itu tidak tidak terendam, cuman dikit aja sebenarnya. Akan tetapi rasa takut yang lebih dominan dibanding dengan keberaniannya, nyalinya sangat down, langsung ciut melihat air yang sedikit menutupi jalan. Kendaraan dimatikan. Lalu Ainun dengan ibunya celingukan, berharap ada orang yang melintas. Jam 4 pagi. Emang siapa sih yang mau keluar? Apalagi harinya hujan, ya kan? Lewat jalan belok saja, mungkin di sana nggak banjir, kata Ibu Intan kepada Ainun memberikan saran. Ya juga Bu ya. Akhirnya kendaraan itu dinyalakan dan gak lupa baca doa. Di perjalanan, Ainun dan Ibu Intan ini ngobrol, mudahan di sana nggak banjir Bu ya, kata Ainun. Amin, jawabnya Ibu Intan. Beberapa menit kemudian sampailah di jalan belok. Nah, cahaya lampu cukup jauh ya, sekitar 20 meter. Di jembatan pertama tidak banjir dan tidak ada air melintas. Alhamdulillah nggak banjir nih Bu, ujar Ainun. Iya, alhamdulillah nggak banjir, jawab Ibu Intan. Berselang beberapa detik kendaraan itu berjalan, ternyata banjir. Ternyata banjir Bu, tapi nggak dalam, kata Ainun. Iya, alhamdulillah, jawab Ibu Intan dengan hati bergetar ya. Coklat muda warna yang dilihat Ainun, yang dikira itu warna jalan, ternyata itu air yang melintas. Hal itu baru disadari setelah kendaraan yang dinaikinya hampir tenggelam oleh air. Ainun sangat panik. Akhirnya Ainun turun dari kendaraan dan Ibu Intan masih menaiki kendaraan. "Tolong, tolong, tolong." Ainun berteriak minta tolong. Tapi hal itu percuma. Mana mungkin ada orang yang mendengar teriakannya.
sempat terlintas menelepon kakaknya, tapi hal itu tidak mungkin karena kondisinya yang sangat darurat. Ibu turun dulu bu, pintanya Ainun kepada ibunya. Dengan pelan-pelan ibunya turun. Allah Akbar, tolong ya Allah. Lalu Ainun ini menyebut nama Pak Kiai Nawawi, tolong. Lalu Ainun membaca doa yang diajarkan oleh Pak Kiai Nawawi di saat genting. Setelah membaca doa, dengan keyakinannya yang sudah 100% semuanya dipasrahkan kepada Sang Pencipta, jika memang sudah takdirnya meninggal pada saat itu, semoga segala dosanya diampuni oleh Allah. Begitu pula dengan ibunya Ainun yang terus membaca doa agar selamat dari jebakan banjir di saat itu. Ainun terus mengegas kendaraannya tanpa henti, terus digas. Melihat batang kelapa sawit yang melintas di dekat stang kendaraannya, permintaan tolong dan menyebut nama Pak Kiai dan bacaan doa tak henti-hentinya keluar dari mulut Ainun dan juga ibunya. Ternyata setelah menengok kanan, menengok kiri, pohon kelapa sawit hampir terendam oleh air. Pikiran, hatinya rasanya sudah campur aduk ya. Emang sudah situasinya yang sangat-sangat genting, sangat-sangat menegangkan. Akankah sampai di sini saja kehidupan Ibu Intan dan juga Ainun? Karena melihat jarak jalan banjir dengan jalan yang tidak terendam banjir masih lumayan cukup jauh. Dan ini adalah perjuangan yang sangat-sangat berat karena arus air yang sangat kencang. Ainun juga sambil memegangi tangan ibunya yang mulai melemas. Alhamdulillahnya, Allah masih memberikan kekuatan kepada Ainun dan juga ibunya. Dan ternyata kendaraannya yang Ainun pegangin itu terasa sangat ringan. Ainun yang mendengar suara ibunya yang bergetar dengan situasi yang sangat menegangkan itu, semakin menambah was-was di dalam hatinya karena perjalanannya itu masih lumayan jauh, walaupun itu bisa terhitung tinggal beberapa meter lagi. Alhamdulillah akhirnya sampai di jalan yang tidak terendam air. Kalimat rasa syukur Ibu Intan dan Ainun terus ucapkan. Setelah melewati banjir itu beberapa menit yang lalu, Ainun baru tersadar ternyata rumah-rumah yang dekat jalan itu, teras rumahnya juga hampir terendam air. Sesampainya di rumah langsung sujud syukur. Ternyata rumahnya Bu Intan juga dalamnya banjir, walaupun sebelumnya tidak pernah banjir, walaupun hujan lebat ya. Dan memang keadaannya pada malam itu hujannya lebat dan juga sangat lama, beberapa jam ya kan. Tapi kakak yang di rumah itu tidak menyadari kalaunya itu banjir. Setelah Ainun berberes-beres ya kan, berganti baju dan lain sebagainya, setelah itu Ainun pun berpikiran untuk melihat tasnya. Bagaimana dengan kondisi tasnya, karena di dalam tasnya tuh ada HP, ada kitab dan lain sebagainya. Lalu Ainun membuka, alhamdulillah HP-nya gak apa-apa dan kitab-kitabnya seperti Burda, Manakib dan lain sebagainya itu cuman basah sedikit saja. Akan tetapi bajunya yang Ainun pakai itu basah setengah badan karena memang tadi kendaraannya itu tenggelam sampai joknya ya, terus cukup tinggi dan postur tubuh Ainun ini gak tinggi ya, dia itu kecil. Di pagi harinya Ainun pun meminta kepada sang kakak yang memang sedikit paham ya tentang mesin, meminta kakaknya untuk mengecek kendaraannya apakah aman karena tadi malam habis terendam oleh air ya kan, dan posisi kendaraannya itu masih nyala. Alhamdulillah ternyata kendaraannya tuh aman dan tidak ada air yang masuk ke dalam mesin kendaraan. Dari kisah nyata ini banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita itu harus yakin bahwasanya nyawa hanyalah titipan. Kalau Allah ingin mengambil, maka dengan mudahnya Allah akan ambil. Namun pada saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya, tidak mencabut nyawa Ibu Intan dan juga Ainun, walaupun di situasi yang sangat mustahil untuk untuk selamat gitu. Dan yang kedua, kita itu harus yakin dengan apa yang kita baca, walaupun dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yakin, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita berbagai macam bacaan, kalau kita tidak yakin, hanya di lisan saja, ya bagaimana efeknya ya kan. Yang penting kita tuh yakin dengan apa yang kita baca, walaupun itu Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah orang yang alim itu mendengar ketika kita menyebut
namanya. Itulah cerita nyata yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar dapat mengambil hikmahnya ya dari kisah nyata ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan semoga bermanfaat video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di cerita yang berbeda. Bagi kalian yang memiliki kisah nyata maupun fiksi belaka ataupun cerita tentang kehidupan kalian, tentang perjuangan dan lain sebagainya, bisa kalian kirimkan melalui nomor telepon yang ada di deskripsi di bawah ini ya.